Pagi hari pergi ke hutan, hanya ingin mencari rotan. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Dewan Juri dan teman sekalian. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Kamila Febrianti, saya dari Program Studi Proteksi Tanaman Universitas Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang opini saya dengan tema tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di era new normal dengan judul Siapa yang Salah? Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan 2 pasien positif virus corona. Pandemi COVID-19 yang telah melanda telah menjadi beban dunia. Virus yang datang dari Cina, tepatnya kota Wuhan, membuat dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Akibat terjadinya pandemi, semua kalangan merasa dirugikan. Berikut adalah berita utama yang terinfeksi virus corona pada tanggal 7 Agustus tahun 2021. Sebanyak 3.639.616 jiwa. Dampak terjadinya pandemi COVID-19, menurunkan mutu pendidikan, meningkatnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka pengangguran. Banyak perusahaan besar yang mengurangi sumber daya manusia dalam suatu pekerjaan. Tempat wisata yang menjadi sumber devisa negara telah banyak yang tidak berfungsi lagi. Ketakutan masyarakat terhadap COVID-19 sangat tinggi. Para pedagang kaki lima pun juga terkena dampak dengan hilangnya mata pencarian. Seiring berjalannya waktu, telah berlaku new normal, dimulai pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Tempat wisata, tempat ibadah, pasar, mal, dan sebagainya mulai dibuka. Masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas sosial dengan syarat selalu mematuhi protokol kesehatan, tetapi tidak dengan sekolah. Dampak belajar di masa pandemi. Sudah lebih dari 1 tahun belajar dialihkan dengan sistem daring. Orang tua harus berperan ganda dalam mendidik anaknya. Di saat belajar harus ada stok kuota untuk mendalami materi sekolah. Banyak anak dari pelosok desa yang rela mendaki gunung hanya untuk mencari sinyal. Tujuan awalnya untuk menimba ilmu dan akhirnya menyerahkan nyawa. Akibat dari belajar dengan sistem daring, banyak anak yang putus sekolah. Baik itu membantu orang tua mencari nafkah atau menikah pada usia dini akibat pergaulan bebas yang tidak dapat dikontrol. Meningkatnya pernikahan dini. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensi kawin sepanjang Januari sampai Juni tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah usia 18 tahun. Miris sekali rasanya melihat anak yang seharusnya masih menempuh pendidikan memilih menikah pada usia dini. Faktor ekonomi adalah masalah besar yang harus mereka hadapi. Anak yang putus sekolah lebih sulit untuk mencari pekerjaan karena mereka tidak mempunyai ijazah dan keahlian. Selain itu, mental mereka juga belum sanggup untuk berperan menjadi orang tua. Berikut adalah perbandingan metode belajar sebelum pandemi dan metode belajar setelah pandemi. Belajar dengan sistem daring mempunyai banyak dampak. Tenaga pendidik kurang efektif dalam mendidik anak bangsa. Siswa atau mahasiswa pun kurang menghargai peran guru saat belajar. Sebelum terjadinya pandemi, belajar dilakukan dengan sistem mendengarkan guru, mengerjakan latihan soal, hafalan, dan ujian. Pada saat sekarang, teknologi disalahgunakan. Di saat belajar, siswa tidak memperhatikan. Di saat ujian dilaksanakan, buku catatan dan Wikipedia pun menjadi pilihan. Akibat teknologi yang semakin canggih, semua hal dilakukan secara instan. Waktu yang dulunya digunakan untuk hal yang bermanfaat dan sekarang digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Misalnya saja, mengakses sosial media, menonton YouTube seharian, bermain game, membuat TikTok, dan sebagainya. Waktu luang yang dulunya digunakan untuk mencari peluang dan sekarang telah terbuang.
Ijazah hanyalah selembar kertas bertulisan angka tanpa mengetahui tanggung jawab pada akhir langkah. Banyak dari kita yang hanya mengejar angka saja, padahal nilai adalah sebuah pertanggungjawaban pada sebuah pencapaian. Bagaimana bisa terbentuk generasi penerus bangsa yang baik, sedangkan dalam belajar saja kejujuran tidak digunakan dan rasa malas dinomorsatukan. Sustainable Development Goals merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan undang-undang yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia, hanya kekurangan orang yang jujur dan pekerja keras. Jika saja pola pikir kita dapat berubah, pasti akan mudah mewujudkan SDGs pada tahun 2030. Indonesia mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Lalu, mengapa kita masih dalam posisi negara berkembang? Faktor yang menjadi akibatnya adalah pendidikan yang belum terlaksanakan dengan baik dan banyaknya pengangguran yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut adalah penyebab utama kemiskinan untuk negara berkembang. Entah siapa yang dapat disalahkan, pemimpin yang tidak tegas atau masyarakat yang malas. Tantangan dalam meningkatkan pendidikan. Banyak sekali tantangan yang harus membuat kita lebih berperan. Tidak hanya orang tua dan guru, pemerintah pun juga harus ikut berperan. Tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan menambah tenaga pendidik, terutama pada sekolah pedesaan. Tantangan bagi guru untuk meningkatkan peran lebih baik lagi sebagai seorang pengajar. Tantangan bagi orang tua untuk mengontrol anaknya dalam memilih teman bergaul. Tantangan bagi kita sendiri untuk fokus ke pendidikan dalam mengejar cita-cita. Jika kita fokus ke pendidikan, maka tidak akan terpikir di benak kita untuk melakukan hal-hal di luar batas. Jika kita fokus terhadap proses, pasti kita akan fokus dengan hasil yang akan didapatkan nanti. Pendidikan yang baik akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, jujur, dan pekerja keras. Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah aset yang sangat berharga. Jika Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka dengan mudah mewujudkan SDGs pada tahun 2030. Indonesia mampu menjadi negara maju dan bersaing dengan negara maju lainnya. Dengan demikian, akan memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan, karena telah mempunyai ijazah dan potensi diri. Hal tersebut akan menurunkan angka kemiskinan dan akan lebih mudah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya sesuai dengan tujuan SDGs. Indonesia membutuhkan banyak sumber daya manusia, tetapi sumber daya manusia yang berkualitaslah yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Tidak ada yang dapat disalahkan. Kita semua mempunyai peran dalam peristiwa ini. Jika kita mampu untuk berperan lebih baik lagi, maka akan terbentuk generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.